Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakal melihat sebuah video. Oke, video kali ini guys, yang mau kita lihat bareng-bareng itu ada berjudul Sekelas Emi pun jiper sama lemparan Arhan. Saat lemparan Arhan bikin panik pertahanan Argentina. Wah, ini kayaknya sih yang FIFA Matchday antara Argentina melawan Indonesia nih. Lagi-lagi Arhan ya guys. Kemarin Arhan ini terkenal juga di SEA Games, yang lemparan ke dalamnya itu yang benar-benar trending, viral gitu. Bahkan nggak hanya di Indonesia tapi di luar sana guys. Oke, langsung kita putar dulu. Arhan, kamu ini benar-benar ya. Ini, oh ini yang hampir gol itu kan. Wow. Nah teman-teman boleh mampir ke ini ya, original videonya ada di Gauss. Arhan di SEA Games juga kemarin luar biasa banget, menarik perhatian gitu ya. Indonesia memang kalah 2-0 dari Argentina, akan tetapi secara taktikal anak asuh Sinteyong tetap mampu memberikan perlawanan, di mana sekali lagi Indonesia mampu membuat pertahanan Argentina kerepotan, dan salah satunya tentu saja melalui skema lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, sesuatu yang bahkan membuat kiper sekelas Emi Martinez jiper dibuatnya. Seni lemparan ke dalam yang bikin pertahanan Argentina panik. Wah, kayaknya beneran lemparan ke dalam ini kayaknya luar biasa ya. Saja dirasakan oleh para pemain timnas Indonesia. Maklum, lawan yang dihadapi adalah Argentina yang notabene adalah juara dunia. Meskipun awalnya para pemain Indonesia ini tampak grogi, namun bukan berarti mereka bisa diobok-obok begitu saja. Terbukti dari total 21 shots yang dilesatkan oleh pemain Argentina, hanya 7 yang tepat sasaran. Kayaknya menegangkan banget dia itu. Yap, kendati kalah 2-0, namun sejatinya hasil itu tak perlu diratapi mengingat lawan yang dihadapi adalah juara dunia. Selain itu, kita juga harus memberikan apresiasi atas perjuangan pemain Indonesia yang bisa memberikan perlawanan semaksimal mungkin. Toh Indonesia juga nggak buruk-buruk amat kok. Ya, setidaknya ada 2 shot on target yang berhasil dilesahkan pemain Indonesia ke gawang Emi Martinez. Arhan jadi pembeda Indonesia versus Argentina. Masuknya Pratama Arhan di babak kedua jelas membuat sisi kiri Indonesia lebih baik. Tentu kita tidak boleh menghakimi Shane Patinama, mengingat ini adalah laga debutnya untuk timnas dan lawannya langsung Argentina pula. Yap, terlepas dari itu semua, keberadaan Arhan kian hari kian menunjukkan kenaikan level dan bisa meredam agresivitas pemain Argentina di sisi kiri pertahanan Indonesia. Selain itu, soal urusan menyerang, Arhan juga sangat baik, mengingat ia lebih punya chemistry dengan pemain timnas lainnya ketimbang Shane Patinama yang baru debut. Seni lemparan ke dalam. Salah satu kekuatan Indonesia di era Sinteyong tentu saja adalah melalui lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam Arhan bisa jadi adalah pemain yang paling ikonik di timnas Indonesia untuk urusan tersebut. Dan di laga kali ini meskipun gagal menghasilkan gol, setidaknya setiap lemparan yang dilakukan oleh Arhan cukup membuat panik pertahanan Argentina sampai-sampai kiper sekelas Emi Martinez pun cukup jiper. Meskipun begitu, sayang sekali itu semua gagal berbuah gol. Kendati sebenarnya Indonesia juga sempat mendapatkan kesempatan emas saat Emi jatuh saat gagal menghalau lemparan Arhan, di mana Rizky Ridho justru melepas tendangan yang masih tipis dari gawang. Scaloni frustasi. Meskipun menang, namun secara keseluruhan, Argentina harusnya bisa menampilkan permainan lebih dari ini. Hal itulah yang tampaknya membuat Lionel Scaloni tampak tak puas. Yap, di matanya, ia seperti tidak sedang menghadapi tim dengan peringkat 149 dunia. Memang Indonesia banyak digempur, akan tetapi secara organisasi permainan, terutama dalam hal menjaga pertahanan, Indonesia cukup baik meredam pemain-pemain kelas dunia milik Argentina. Hal yang kemudian membuat Scaloni usai laga merasa tidak perlu memberikan tips apapun kepada Indonesia untuk Piala Asia nanti. Jadi cukup
lemparan ke dalam Arhan ini emang cukup berbahaya ya sebenarnya guys, apalagi kemarin di SEA Games yang di Kamboja itu juga menghasilkan gol ya kemarin. Emang Arhan. Oke, langsung deh kita lihat dulu deh Arhan ya tadi. Menurutnya, Indonesia sudah bermain sangat baik di pertandingan kali ini. Wah, sekelas Emi juga bisa Ya, terlepas dari jiper skor kan? yang ada, jelas melihat permainan Indonesia kali ini menunjukkan kalau mereka sudah sangat siap berlaga di Piala Asia. Tentu saja melawan Argentina saja, mereka bisa sangat baik dalam urusan bertahan. Harusnya melawan tim seperti Jepang, Irak, dan Vietnam yang levelnya di bawah Argentina, Indonesia bisa melakukan sesuatu yang lebih. Semoga saja Ya, kedepannya semoga nanti tim saja. ini jadi lebih matang dan lebih siap lagi dalam menyambut Piala Asia. Iya, di Piala Asia nanti kan Indonesia ada di grup D ya, teman-teman Oh iya, untuk semuanya. PSSI, tolong pertahankan terus Sinteyong. Karena dengan beliau, Indonesia kini tak hanya jadi tim yang doyan long ball atau gocek sana, gocek sini habis itu hilang. Dan bagi yang masih meragukan Coach Shin, hanya karena ia belum bisa ngasih gelar, kok ya mikir, apakah lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi itu bukan sebuah prestasi? Lalu apakah kalian sadar, tentu. kalau sebagian besar pemain yang juara SEA Games itu adalah hasil gemblengan Sinteyong yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Coach Indra Safri. Dan Benar, apakah benar, hanya kalah 2-0 dari juara dunia itu pun lewat sebuah gol jarak jauh dan sepak Iya, pojok tidak merupakan itu pun sebuah hanya karena long prestasi, shootnya itu mengingat ya. bila dulu Indonesia selalu kena bantai oleh tim-tim besar. Ya, jika tolak ukurnya hanya juara di level ASEAN saja sudah membuat kita ragu akan kualitas Sinteyong, maka sampai kapanpun mindset kita ya hanya di situ-situ saja. Kalau boleh milih nih, mendingan nggak pernah juara AFF, tetapi selalu konsisten lolos ke Piala Asia, daripada seperti Singapura misalnya, berulang kali juara AFF, tapi nggak pernah tuh lolos Piala Asia lewat jalur kualifikasi. So, apapun itu, terus dukung Sinteyong dan semua elemen timnas Indonesia, baik level junior maupun senior. Semoga kedepannya timnas Indonesia bisa lebih baik lagi, minimal bisa berbicara banyak di level Asia. Amin. Tapi bukannya Sinteyong itu memperpanjang kontrak ya, walaupun perpanjangannya pendek sih. Tapi nggak tahu sih terusnya kayak gimana ya guys. Semoga aja makin perpanjang kontraknya dengan Sinteyong ini ya. Karena benar sih setuju sama admin yang tadi, bersama Sinteyong timnas Indonesia mempunyai lebih mentalnya juga lebih kuat gitu ya. Banyak lah harus pertahankan nih pelatih seperti Sinteyong ini. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.